Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayuningsih. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu dosen saya dari MK dari mata kuliah Manajemen Resiko. Nah, pertanyaan yang pertama itu identifikasi kejadian atau sumber resiko dalam perusahaan. Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan demikian, tidak kepastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Nah, pertanyaan yang kedua itu ialah jelaskan situasi memutuskan untuk resiko. Menahan resiko karena resiko itu bisa bermanfaat, bisa juga tidak, tergantung bagaimana kita dapat memanfaatkan resiko yang bisa juga mendapatkan keuntungan. Yang ketiga itu jelaskan kenapa risiko muncul. Apakah di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti? Risiko muncul karena ketidakpastian yang dapat menghalangi pencapaian tujuan atau sasaran. Saat mencari pasangan hidup, misalkan banyak ketidakpastian yang dihadapi. Tujuan tiap orang saat mencari pasangan hidup berbeda-beda, sehingga resiko yang dihadapi pun berbeda antar individu. Apakah di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti? Iya. Kenapa? Karena resiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Resiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis kita menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan atau harga naik, bisa juga menyebabkan kerugian, harga turun. Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya resiko. Nah, yang nomor 4, pertanyaan yang keempat, jelaskan tipe-tipe resiko. Resiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe resiko, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif, resiko subjektif dan objektif, dan dinamis dan statis. Tipe-tipe ini perlu dipelajari karena resiko merupakan elemen penting yang harus dipelajari dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi. Kenapa proses manajemen risiko penting dipelajari? Alasannya itu karena manajemen risiko penting dipelajari karena banyak contoh kerugian yang dialami oleh organisasi karena kegagalannya mengolah risiko. Bahkan beberapa organisasi mengalami kerugian yang signifikan, bahkan kebangkrutan karena organisasi tersebut gagal mengelola resiko. Resiko muncul karena ada ketidakpastian. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kalau ada kata yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.